Halo Lur, kembali di Dia Tumblr Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Pujo, Mas Alex Pujiwinarto, dan saudara kita dari Purbalingga, Mas Pacet Wijaya ya? Mas Pacet Wijaya. Salam Sari. Ya, kali ini kita berada di rumah Mas Pacet. Jadi, saya tahu Mas Pacet itu dari ceritanya Mas Alex. Jadi Mas Pacet itu pernah tersesat di Gunung Slamet 3 hari, terus ketemu sama Gundurwo katanya. Nah, ini kita dengar langsung aja cerita beliau gitu. Mas, cerita dong, itu waktu tersesat di Gunung Slamet terus ketemu sama Gundurwo itu katanya, itu ceritanya piye gitu. Jadi ceritanya itu tanggal 11 September 93. Jadi kita bertiga dengan satu senior saya, Mas Kuncoro, Mas Cukin, dan saya. Kita jalan itu kira-kira jam 7 malam kita jalan, sempat tersesat juga ke kiri, terus kemudian kembali ke jalur normal. Itu via mana, Mas? Bambang. Via Bambang. Kemudian kita naik sampai di pos 3. Terus senior saya itu minta istirahat karena masuk angin. Nah, di dalam perjalanannya itu kita tidur di pinggir jalan. Waktu itu pos 3 itu masih sepi. Tidak seperti sekarang ini yang sudah puluhan tenda. Dulu kecil banget. Nah, di situ. Nah, misalnya dulu masih darah muda, masih sedikit emosi. Kelas berapa itu, Mas? Kelas 2 SMA. Kelas 2 Saya SMA. Kelas 2 SMA saya naik gunung, diajak senior. Pertama kali naik gunung. Pertama kali naik 11 September 93. Habis dari situ senior tidur, temanku tidur. Saya mainin center. Setelah mainin center, tiba-tiba centernya saya mati. Tiba-tiba Gundurwo 3 meter muncul. Posisi saya lagi tidur. Saya mundur tidak bisa, saya bangun juga tidak bisa. Kemudian baterainya saya hidupkan. Tetap tidak bisa. Baterai, pirces, lampu senter saya hidupkan, tetap tidak bisa. Dengan berbagai cara saya itu tetap tidak bisa. Hati saya kan dari duk. Oh iya toh. Minta ampun 3 meter. Nah, kemudian baterai itu tetap tidak bisa nyala. Sekitar 2 menit lah. Ciri-cirinya Gundurwo-nya itu tinggi sekitar 3 meter, pakai palak lava yang zaman dulu itu, palak lava ya 3 meter, warna abu-abu. Kemudian tangan kanannya dia pegang jerigen yang 5 liter, penutupnya warna merah yang sudah pudar. Tangan kirinya pegang batu baterai yang seng merek Harimau. Zaman dulu seng. Nah, isi baterainya baterai. Kemudian jaketnya itu jaket hitam. Kemudian celananya celana kain hitam. Sepatu kets pakai tas benteng. Dia itu makan saya. Sambil menderik ke saya. Polak pinggang ini. Ya. Saya tahu posisi saya. Ketika saya tidur, saya tidak bisa bangun, tidak bisa mundur. Itu jarak jenengan sama Gundurwo-nya itu berapa? Ada sekitar 10 meteran. 10 meteran. Paling jauh 10 meter. Dia melirik, dia menderik ke saya. Melotot. Sebetulnya kalau misalkan waktu itu badan saya itu tebal, lebih peka, saya sebetulnya disuruh turun sama Gundurwo itu. Tapi karena saya itu tidak begitu
peka tentang begituan. Akhirnya besok pagi saya bilang sama senior, lanjut puncak. Setelah puncak kita nyasar pangkal selama 2 hari. Jadi berangkat 11, 12 sampai puncak, 13 nyasar, 12-13 nyasar, sampai kita turun sebelah kanannya dari jalur Gunung Malang. Kalau sekarang jalur Gunung, jadi Tambangan Gunung Malang itu 200 meter. Dari Gunung Malang, jalurnya Gunung Malang ke Masih ke jalurnya kanan yang lagi. itu kira-kira ada sekitar 50 sampai 100 meter. Di situ putar itu. Itu kenapa Mas? Awal mulanya tersesat itu terlalu ke kanan itu kenapa? Awal tersesat. Kabut atau apa? Kalau dulu masalahnya kan Kalau kabut dulu ya. aku kabur. Kabut. Nah, kalau kita itu juga sama. Kabut jam 12 tepat. Jam 12 siang? Ya, 12 siang, kabut tebal. Jarak pandang cuma 1 meter. Kita tangan, kepala, rambut itu sudah mulai putih-putih. Oh iya iya. Ya, benar-benar menghalangi pemandangan. Akhirnya kita turun. Perasaan itu bang, kepenak, enak. Jalannya enak gitu. sekali. Padahal itu terabas hutan. Itu masih di batu-batu mas. Oh, masih di batu. Masih di batu ke kanan kita. Pada waktu itu kita nggak tahu kalau saya mungkin kena hipoksia. Jadi kita lari. Apa yang kita lalui rasanya hampir sama. Padahal itu kita sudah nyasar. Sebelah kanannya dari kita masuk lagi guys. Edelweiss yang campur strategi itu kan? Iya, Ah. ada besi campur itu. Ya di situ ada sekitar setengah jam itu putar-putar tetap nggak bisa. Akhirnya lari ke kanan. Ada satu bukit habis itu turun ke kanan lagi, turun sungai kanan lagi. Akhirnya dapat sungai turun kita turun kayak pasang. Iya. Itu memang ini Mas kayak tebing-tebing gitu. Kalau masalah cerita kan kayak jurangnya sampai bermeter-meter gitu. Terus caranya jenengan nurunin itu piye? Pertama turun kita itu melalui jurang-jurang tebing-tebing itu ada sekitar 5-6 ada. Tapi yang paling dalam itu sekitar 8. Kita itu sudah pakai akar-akar kita semua lambat semua. Jadi pas yang 8 meter kita ambil loncat itu 2 meteran langsung blum. Itu jenengan memutuskan lewat situ kan tadi katanya muter-muter terus nggak ketemu, terus akhirnya memutuskan lewat situ tuh apa ya, kayak masalah gitu mengikuti apa sungai, aliran sungai gitu atau gimana? Kita bertiga memutuskan untuk turun lewat sungai karena mau naik ke atas perasaan sudah capek banget. Iya. Perasaan capek banget, kenapa naik lagi turun, menurut teori turun sungai pasti ketemu Iya. Berarti sama prinsipnya sama kayak masalah ya? ya sebetulnya kalau sekarang kalau turun harus balik lagi, kalau nyasar harus balik lagi ke awal. Kalau kita nggak tahu akhirnya di kanan udah berusuk sampai kita berjalan di dahan-dahan kering, di atas dahan-dahan kering, kayu-kayu kering. Ya kayu kering yang tertutup ini kalau daun-daunan jadi kayak tanah, tapi orang bisa kejeblos ke dalam. Kejeblos. Nah, iya. Saya kejeblos itu sampai pangkal-pangkal. Plung. Saya ambil senter, saya nyalakan, ternyata saya di atas tanah 3 meter. Habis dari situ kita memutuskan untuk istirahat. Kita ambil satu bukit di atas, kita istirahat di situ. Pagi-pagi baru kita turun, ngelewatin jurang-jurang lagi. Mungkin posisi yang kita istirahat itu kemungkinan di setaranya Gunung Malang. Gunung Malang.
Prabajukan itu sudah sangat dekat dengan lokasi saya. Lokasi kecelakaannya si Iqbal almarhum itu karena kita Nek jenengan selalu ke kanan. lebih ke kanannya lagi apa yang Mas Macet yang Enggak, itu sekitar itu sama. sekitar itu. Oh sama, sekitar situ. Jatuhnya pasti di sebelah di kanannya rumah. Terus yang dimakan apa Mas? Kalau masalah kan 14 hari ini kan makan kayak pucuk-pucuk daun, makan serangga-serangga lalat, apa itu jenengan? Saya makan itu makan belalang, Ya. makan belalang hidup-hidup, Ih. terus saya gigit, kepalanya saya buang. Itu manis, rasanya manis. Sama Rasanya manis. orang-orang yang lama itu terkait prinsipnya sama, kepala hilang, Kepala hilang, makan. Kaki hilang. kaki bulu hilang. Terus daun-daunan, pucuk Aku daun-daunan, merinding. daun-daunan. Jadi binatang makan berarti kita bisa makan. Misalkan babi babi makan sesuatu berarti kita bisa makan. Itu. Terus air Itu ada yang ngajarin enggak? kita kan masuk waktu itu di pecinta alam. Oh. SMA kita masuk pecinta alam dan kita diperbekali sama ilmu survival. Nggak ketemu binatang. Binatang enggak. Aku soalnya ketemu anjing hutan sama Macan. macan loreng. Yang macan loreng itu saya curigai bukan macan sebenarnya. Terus macan hitam itu saya pernah berada sekitar 3 hari di area perburuan mereka sama babi hutan. Ketemu semua. Itu nggak ketemu ya? Enggak pernah. Kita memang waktu nyasar itu posisi siang. Jam 12. siang ya. 12 tanggal 12 September 19 siang, dari siang sampai sore jam 6 kita istirahat. Tanggal 13 nya dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore kita langsung bongkar hutan nyasar semua. Untung kita laki-laki semua, Iya. kita laki-laki semua, kita itu tidak pisah dari rombongan. Seandainya kita pisah, nggak tahu Iya. bahwa akan terjadi seperti apa. Selamat semua ya Mas. Selama semua. Terus Mas pertama kali menemukan ladang atau desa gitu, iya Mas perasaannya Mas? Rasanya itu senangnya minta ampun. Seperti kita menemukan uang kita yang hilang, ketemu lagi, itu sebetulnya uangnya kita. Sama saja kita nyasar, kita ketemu jalur baru. Itu rasanya senangnya minta ampun, kayak hidup itu hidup baru. Waduh Jan, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ketemu ada jalan setapak, seneng banget. Ketika sampai turun, kira-kira di sekitar Limpah Tebus. Sama berarti ya Pak? Kanan ke Batu Raden 7 kilo, kiri ke Serang 7 kilo. Kita tepat di posisi itu. Jadi kita memutuskan untuk ambil Ke ke kiri. kiri ke Desa Serang. Dan selanjutnya kita pakai mall turun ke Oh, berarti Anda ketemu jalan yang di atasnya Limpah Tebus itu. iya. Ya. Di atas Limpah Tebus itu kan ada jalan yang Serang Batu Raden itu. Nah, ya itu. Berarti nemu itu. Nemu itu jalan tembusan Batu Raden, Ya, ya, benar. Serang, Ya. kita turun sini. Yang kemarin diceritain Ya, orang kemarin Pak Tepus diceritain. itu katanya kalau ini naik terus itu Nah, ada itu lucunya jalan. aku nggak nemu. Harusnya Iya. aku melintasi itu. Ya. Aku nggak nemu itu. Tahun 85 itu nggak nemu itu. Jadi perasaan itu aku terobos hutan terus keluar dari hutan itu udah ladang. Jalan itu salah lama nggak ada. Nah, kalau aku di jalan itu enak sekali. Nggak nemu. Mas pas itu jenengan kan naik tahun 93 ya. Itu jenengan udah denger tentang kejadian yang 3 mahasiswa tersesat Gunung Slamet tahun 85 itu jenengan udah denger apa belum? Waktu pendakian pertama ke Gunung Slamet saya belum pernah dengar.
setelah kejadian saya tragedinya saya ke puncak terus nyasar, 2 minggu lagi kita naik lagi ke Bambangan. Nekat ya mas Iya. ya. Lumayan. Wes kesasar loh. Iya, Juga usahanya kan hobi maksudnya, kok. gini loh maksudnya wes kesasar 3 hari ya kan udah selamat maksudnya kok ya naik lagi itu loh. Aku itu loh jatuh cinta sebelum sama aku itu udah bertubi-tubi, itu juga nggak ada kapoknya. Nah, kemudian 2 minggu kemudian saya naik ke Bambangan, baru diceritain tentang data pribadi, terus Iqbal Latif sama Mas Alek. Ceritanya Mas Alek. piye mas? Jadi posisi itu mereka naik dari Bambangan ke puncak, turun, terus yang satunya meninggal, yang satunya hilang. Yang meninggal juga hilang. Terus diikat Mas Iqbal Latif diikat pakai tali kuning katanya, dengar. Terus Mas Gagak pribadi hilang. Mas Alek katanya ditemukan di bawah jembatan. Katanya waktu itu. Beritanya dia di Berita. sana di base campnya. Iya. Sama Pak Baru tahun 93 dia cerita. Berarti Pak Boy ini jadi Pak Nawik Rama. Ya, Pak Nawik. Nah, tapi habis dari situ saya penasaran dari tragedi 3 orang itu. Saya tuh penasaran, saya kepingin ketemu orang, ketemu keluarganya. Kalau bisa Mas Alek yang hidup, tapi entah kapan itu, pokoknya pasti feeling saya ketemu. Nah, kebetulan Ya di luar kita yang kesini toh. rasanya sesuatu banget. Jadi senior datang ke tempat junior itu, aduh rasanya. Aduh, senior apaan? Penasaran nggak mas? Pengen tanya sama Mas Alek tentang kedulunya itu. Penasaran nggak? Secara detailnya sebenarnya penasaran. Ya itu tadi lor cerita dari Mas Pacet tentang pengalaman beliau waktu tahun 93 tersesat di Gunung Selama. Ternyata ada mirip-miripnya tempat dan kejadian. Nah, ada oyot mimang juga, ada unsur genderuwo juga, tersesatnya ke arah kanan, sama Kabut kabut, juga ya. beberapa juga, ya. Ya, mungkin bisa jadi pembelajaran kita semua. Jadi kalau kabut kita harus gimana mas? Kalau tersesat harusnya naik dulu ya, Ya. jangan terobos ya mas. Kita kembali lagi ke Dari awal. awal dulu ya. Ya, ini kayaknya 2 orang ini cocok lor karena semuanya rabas gitu. Nah semoga kejadian Mas Alek dan Mas Pacet tidak terjadi pada sedulur semua. Itu aja, nanti kita tanya-tanya lagi sama Mas Pacet tentang pengalaman beliau karena beliau ini juga pendaki senior ini. Luar biasa ini. Kita sudah mendaki berapa ratus kali? 236 kali. 236 kali dan di Gunung Slamet sendiri itu sudah 78. 78. Aku aja baru sekali. Tidak Ya. puncak tidak dihitung. Oh iya. Iyalah, Iya. pendaki harus sampai puncak toh mas. Kalau enggak itu rem pakem mas. Remaja pecinta camping. Ya sekian dulu video kali ini. Nanti kita tanya-tanya lagi. Tetap tonton terus. Ya tambah channel. Terima kasih. Salam Salam Sari.